Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Nur Fauziah, NIM 22831900041, Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prototipe penyiraman tanaman otomatis berbasis IoT menggunakan Wemos D1R2. Setiap tanaman memiliki titik ideal kelembapan tanah tersendiri untuk mencapai titik kesuburan tiap tanaman. Untuk itu diperlukan pemantauan lebih lanjut mengenai persentase kelembapan tanah yang dimiliki oleh masing-masing tanaman. Hal tersebut juga bisa dikendalikan penyiraman tanamannya bila berdasarkan dengan tingkat kelembapan idealnya. Demi mempermudah pemantauan tingkat kelembapan serta efisiensi waktu pada saat penyiraman tanaman, maka dibuat penyiraman tanaman berbasis IoT atau Internet of Thinking dengan melalui aplikasi Telegram dan dihubungkan pada bot Telegram yang dapat dengan mudah memantau tingkat kelembapan penyiraman tanaman serta menyalakan lampu kebun untuk malam hari dengan cukup satu klik. Metode pengambilan data akan dilakukan dengan mengambil data dari proses pengiriman perintah pada Telegram, kondisi sensor, status relay pompa, dan lampu. Hasil pengujian pada sensor moisture dan DHT11 pada siang hari menunjukkan bahwa sensor mendeteksi dan berfungsi dan ketika pengguna memerintahkan pada Telegram, data dapat diolah microcontroller untuk mengoperasi sensor, pompa air, serta lampu. Lanjut ke batasan masalah, yaitu untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka disusun batasan masalah sebagai 1. Penggunaan Wemos D1R2 sebagai pusat kontrol yang terhubung dengan sensor dan pompa air. 2. Penggunaan soil moisture sensor DHT11 sebagai pendeteksi kadar kekeringan tanah dan pendeteksi suhu. Data yang dihasilkan dari sensor akan ditampilkan melalui Telegram sebagai sarana pemantauan dan cara penyiraman otomatis. Nah, jadi, sensor soil moisture adalah sensor kelembapan tanah yang bekerja dengan prinsip membaca jumlah kadar air dalam tanah di sekitarnya. Sensor ini menggunakan sensor dengan teknologi rendah namun ideal untuk memantau kadar air tanah untuk tanaman. DHT11 yaitu adalah kelembapan dan suhu relatif sensor digital output. Menggunakan sensor kapasitatif dan termistor untuk mengukur udara di sekitarnya dan keluar sinyal digital pada pin data. Dalam proyek ini menggunakan sensor yang digabung dengan Arduino Uno. Kemudian, Wemos D1 merupakan modul development board yang berbasis Wi-Fi dari keluarga ESP8266, di mana dapat diprogram menggunakan software IDE Arduino. Board ini merupakan produk sejenis dengan Arduino Uno, akan tetapi memiliki spesifikasi yang lebih unggul. Dengan membedakannya itu, prosesornya Wemos D1 itu 32 bit, sementara Arduino Uno itu 8 bit. Kemudian relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu koil dan mekanikal. Kemudian dilanjut dengan pompa. Pompa air. Pompa adalah suatu alat atau mesin yang digunakan untuk memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat yang lain melalui suatu media perpipaan dengan cara menambahkan energi pada cairan yang dipindahkan dan berlangsung secara terus-menerus. Kemudian, metode. Sistem yang dirancang merupakan sistem yang dapat memonitoring kelembapan suhu pada sekitar tanaman. Adanya perangkat sensor ini, maka pengguna dapat mengetahui kondisi tanaman mereka melalui aplikasi Telegram yang terhubung menggunakan Wi-Fi pada rumah, serta pengguna dapat menyalakan pompa untuk menyiram tanamannya melalui jarak jauh. Nah, di sini ada diagram blok sistem. Di sini Wemos D1R2, sementara sensor suhu DHT11 dan sensor kelembapan itu kondisinya tetap on. Kemudian disambungkan ke Telegram serta internet itu dapat mengendalikan relay, yang mana relay itu untuk mematikan atau menyalakan lampu kebun ataupun pompa air. Proses tersebut akan dilakukan secara berulang ketika pengguna mengetik beberapa perintah pada Telegram seperti cek kondisi, nyalakan pompa air, nyalakan lampu, mengecek kondisi sensor, pompa, dan juga lampu. Metode pengambilan data akan dilakukan dengan mengambil data dari proses pengiriman perintah pada Telegram, kondisi sensor, status relay pompa, dan lampu. Lanjut ke hasil dan pembahasan.
Di sini dapat dilihat ini isi telegramnya seperti ini, ada relay on untuk mengaktifkan relay, relay off untuk menonaktifkan relay, kemudian ada LED on, LED off, sensor untuk menampilkan data sensor, kemudian kondisi untuk mengecek kondisi kelembapan dan kondisi suhu. Kesimpulannya itu ya itu valid, tetapi terdapat error. Errornya itu dikarenakan suhunya itu yang terdeteksi itu 64 derajat Celcius, sementara kelembapan 29. Bisa dilihat di sini. Jadi, pada pagi hari itu menunjukkan sensor mendeteksi berfungsi. Hasil outputnya itu suhunya 64 derajat Celcius, kelembapannya 29 derajat Celcius. Kemudian mikrokontroler memproses data tersebut dan mengirimkan pesan melalui telegram dengan keterangan seperti yang di atas tadi. Lanjut ke percobaan kedua, yaitu pada malam hari. Pengujian pada sensor moisture DHT11 pada malam hari menunjukkan bahwa sensor mendeteksi dan berfungsi dengan hasil output seperti di atas, yaitu 65 derajat Celcius, yaitu lagi-lagi terdapat error dan kelembapan 26%. Kemudian mikrokontroler memproses data tersebut dan mengirimkan pesan melalui telegram dengan keterangan seperti di atas. Lanjut ke penutup. Jadi berdasarkan hasil percobaan dan pembahasan mengenai penyiraman tanaman berbasis IoT, dapat disimpulkan bahwa 1. Hasil pengujian pada sensor moisture dan DHT11 pada pagi hari menunjukkan bahwa sensor mendeteksi dan berfungsi dengan hasil output yaitu 64 derajat Celcius serta kelembapan 29%. Hasil pengujian pada sensor moisture DHT11 pada malam hari menunjukkan bahwa sensor pendeteksi fungsi dengan hasil output seperti 65 derajat Celcius dan kelembapan 26%. Kemudian pada rangkaian ketika pengguna memerintahkan pada telegram, data dapat diolah oleh mikrokontroler untuk mengoperasikan sensor, pompa air, serta lampu. Berikut ini ada daftar pustakanya. Silakan dibaca. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.